Perjalanan Sapa Negeri kali ini menuju Bima NTB. Nah, tapi sebelum berangkat terjadi lagi insiden. Jadi jempolku itu memang sudah mati rasa gitu, berjamur gara-gara waktu tahun 2017 sempat trekking ke Rinjani dan hipotermia. Dan tolong jangan diikuti sama kawan-kawan. Sama aku dibiarin sampai berapa tahun tuh? Berarti 3 tahun. 3 tahun aku biarkan. Terus akhirnya dibawa ke dokter dan dokternya sampai kaget. Ini harus dicopot sekarang kukunya karena jamurnya udah merambat sampai ke kulit-kulitnya. Kalau misalkan dilama-lamain lagi, bisa lebih parah lagi diamputasi. Aku kaget dong karena beberapa hari dari hari tersebut aku akan menuju Bima. Karena udah beli tiket juga, jadi operasi kecil-kecilan. Setelah operasi, rasanya luar biasa sakit. Masih lumayan linu-linu sakit hari ini karena mungkin masih basah. Dan tantangannya nggak boleh pakai sepatu, harus minum antibiotik, harus ini itu. Tapi masih bisa melanjutkan segala aktivitas sampai juga insya Allah nanti semoga nggak ada hal-hal buruk. Karena beberapa hari sebelum keberangkatan menuju Bima, Afat, adiknya Firsa, menikah di Bekasi. Jadi menghadiri dulu pernikahannya. Saya terima nikahnya dan kawinnya Kanul Putri binti Hertanto dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Barakallahu li wa lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair wa afiyah. Dan setelah pernikahannya, aku dan Aga mencar nih. Aku balik dulu ke Bandung, Aga stay di Bekasi, lalu ketemuan langsung di Bandara Soekarno-Hatta. Aman. Kita ketemuannya pukul 3 pagi, nunggu penerbangan ke Bali jam 6 pagi. Karena ternyata menuju Bima nggak ada yang langsung Jakarta Bima. Sampai Bima pukul 11 WITA, Bandara Salahuddin. Sesampainya di Bima, kita dijemput oleh kawan lama. Kebetulan yang satu ini aku sudah kenal cukup dekat dan lama, dan kenal Bung juga. Namanya Bang Sisi Timur. Dan yang satu lagi Bang Muji. Mereka langsung menjemput kita di Bandara Salahuddin. Dan nggak langsung ke kediaman Bang Sisi Timur nih. Kita diajak makan siang dulu. Makan langsung menuju kediamannya Bang Sistim. Nah, dari tempat makan menuju kediaman Bang Sistim kira-kira 30 menit. Kita naik taksi bandara langsung menuju ke rumah Bang Sistim dan ngobrol-ngobrol dulu dan sambil merencanakan untuk besok kita berangkat ke desa. Sekarang sekitar jam 1 WITA dan cuacanya panas sekali. Padahal katanya akhir-akhir ini di Bima lagi sering turun hujan, tapi tetap panasnya kerasa. Sekarang mau istirahat dulu, bersih-bersih. Nanti mungkin sore akan merencanakan kegiatan yang akan dijalani besok dan selama di sini. Makasih banyak Pak Joni. Saya menyarankan untuk ke SDN Soripura, yang paling parah tuh SDN Tambora katanya. Nah, setelah males-malesan dulu di rumah Bang Sistim, ternyata kawan-kawan lainnya juga datang. Ada
Bang Firna, Bojo Backpacker, dan Bang Doni. Ini tuh kawan-kawan yang waktu tahun 2018 naik Tambora bersama aku dan Bung. Nah setelah itu karena udah jam-jam senja-senja gitu, mereka menculik kami menuju namanya Amahami. Itu kayak alun-alunnya Bima tapi pinggir laut. Kita melihat sunset di sana. Di sini tempat pelarian warga-warga urban Kota Bima untuk menikmati senja dan berolahraga pagi hari. Ada jogging track sampai sana. Kalau sore air surut, di sini ada yang mandiin kuda juga. Tapi lagi tidak ada. Nah setelah sunset di Amahami, karena badan kita pun masih capek, kita langsung melipir ke rumah Bang Sistem untuk istirahat karena besok pagi kita akan langsung menuju ke desa Oibura. Oke, selamat pagi. Hari ini hari kedua di Bima. Apa masuknya ke satu ya? Pagi ini kita mau menuju desa Oibura. Janjinya sih jam 7, tapi ini udah hampir setengah 8 WITA. Lagi nungguin mobil dan drivernya. Kebetulan kita menuju desa Oibura menyewa mobil. Dan kita pun nyewa mobil tuh nggak langsung sampai desanya. Jadi kita sampai sebelum desanya. Nah untuk melanjutkan ke desanya naik apa? Saya juga nggak tahu. Dan yang bikin semangat dan senang hari ini adalah katanya menuju desa Oibura itu kita akan dimanjakan dengan pemandangan yang keren banget katanya. Jadi ikutin terus perjalanan hari ini menuju desa Oibura. Kalau selama perjalanan sih paling sekitar 4-5 jam. Kalau untuk perjalanannya masih bagus. Nah sehabis sarapan sekitar jam 8.22 WITA, kita langsung meluncur ke desa Oibura. Dan memakan waktu sekitar, katanya sih normalnya 6 jam, tapi kita jadi 7-8 jam karena banyak berhentinya. Menepi sejenak untuk melihat saudara Aga mandi. Ya tetap banyak banget. Nah beruntung banget selama perjalanan menuju desa Oibura banyak banget spot-spot yang menarik perhatian kita. Itu kayak banyak banget kerbau di sana lagi mandi. Terus kita langsung ke pinggir dulu foto-foto. Setelah melihat kerbau mandi di Oihodo, beberapa meter dari situ ada mata air dan itu jernih banget. Nah, setelah tadi melihat para kerbau mandi dan santuy-santuy, nah sekarang berada di mata air Mada Oi, harusnya ada tulisan Hodo. Jadi ini namanya Mada Oi Hodo. Coba jelaskan kepada aku dan kawan-kawan yang nggak ngerti bahasa Bima, apa itu artinya? Kalau Mada Oi itu bahasa Bima dari diartikan ke bahasa Indonesianya mata air. Mada itu mata, Oi itu air. Kalau hodonya? Hodo itu kalau nggak salah ya, mudah-mudahan tidak dihujat. Itu nama tempat. Gitu. Nama tempat di sini Hodo. Jadi biasanya teman-teman yang habis turun dari Tambora, kalau semisal dia bawa kendaraan pribadi, entah motor atau mobil, sehingga di sini nih mandi-mandi manja sambil berendam-berendam karena airnya mantap segar. Sebagai warga asli Bima dan mempunyai banyak potensi wisata, bagaimana dengan sampah-sampah ini, Bang? Masalah berat banget, bro. Lebih mudah mengembangkan sarana dan prasarana daripada mengembangkan kesadaran masyarakat. Salah satu keunggulan NTB adalah savananya yang luas banget. Pasti kalian pada tahu dong, luas, bener-bener luas banget. Dan selama perjalanan menuju desa Oibura, kita melihat itu.
Itu luas banget, benar-benar luas banget. Dan ada satu namanya Doroncanga. Kirinya langsung laut lepas, sebelah kanannya langsung pemandangan Tambora, Gunung Tambora yang benar-benar gagah. Luasnya, wah nggak bisa berkata-kata sih. Cukup lama di savana Doroncanga dan kita melihat juga ada namanya Doro Bente. Jadi itu seperti benteng tapi sudah terpotong setengah, jadi kayak U setengah gitu di seberangnya. Nah, setelah menikmati keindahan savana, kita lanjut lagi jalan, lalu istirahat sebentar di Balai Taman Nasional Gunung Tambora via Doroncanga. Iya, memang di sini ada beberapa jalur yang khusus di off-road kan, karena memang dilihat dari medannya. Kenapa di off-road sini? Karena memang jarang ini tumbuh-tumbuhannya, makanya khusus di off-road. Kontur tanahnya memungkinkan ya? Memungkinkan. Berarti secara perizinan legal ya? Ya, legal. Sebelumnya pernah juga ke Gunung Tambora tapi lewat jalur Kawinda Toi, dan itu kita buka jalur ya. TK Tambora pertama ya, dan itu acara tahunan. Tahun ini Agustus, jangan lupa pada daftar. Waktu itu saya lewat jalur Kawinda Toi. Kalau TK Tambora itu apa, Bang? TK Tambora itu event pendakian Gunung Tambora di jalur utara, karena selama ini orang tahu cuma jalur pendakian Tambora itu via Pancasila. Kita berusaha mengenalkan jalur pendakian lewat utara, di mana kita biasa bilang sih itu jalur pendakian wisata. Karena dari base camp pendakian, gerbang pendakian, kita sudah mendapati 3 air terjun yang bisa kita kunjungi. Bahkan itu nggak perlu trekking, kita jalan datar udah ketemu air terjun. Seberang lagi kan? Iya. Dan di atas ada savana yang mantap. Dan setelah ngobrol-ngobrol dengan Bang Ardi dan Mbak Dianti, kita melanjutkan perjalanan menuju Desa Oibura. Akhirnya sampai belum sampai desanya sih, cuman mobil cuma bisa sampai sini. Nah, kita harus cari ojek atau jalan kaki. Memungkinkan nggak sih? Jalan kaki tidak, karena jauh. Jadi kalau kalian naik Tambora lewat jalur Pancasila, bisa naik ojek dulu sampai pintu rimba. Let's go. Dengan medan yang bukan cukup sih, dengan medan yang parah. Kita harus pegangan karena bawaan kita juga cukup banyak. Sebenarnya bisa menggunakan mobil, cuman sepertinya harus drivernya juga yang sudah tahu jalur dan harus siap-siap mobilnya hancur. Jadi ada beberapa mobil ke atas pun kayak ya udah ya, emang mereka sudah biasa lewati jalur itu, dan kita nggak mau ngambil resiko, jadi kita naik ojek aja ke atasnya. Kami sampai di kediaman Inarian di Kampung Sumber Urip, Desa Oibura, sekitar pukul 4 WITA. Ternyata sedang ada kegiatan anak-anak lagi belajar di pekarangan Inarian. Kita langsung disambut dengan hangat oleh Inarian. Inarian ini adalah orang yang tektokan sama aku, sama Bang Sistim, dibantu juga sama Bang Sistim, terus perihal pendidikan di Kampung Sumber Urip Desa Oibura. Nah, yang bikin menarik, Inarian sendiri mempunyai program namanya Pintu Belajar Tambora. Dia melihat keadaan di sekolah, anak-anak di sekolah minimnya dapat pelajaran karena jarak antara rumah sama sekolah juga jauh. Nah, ketika nanti ada hujan dan anak-anak tidak bisa sekolah, akhirnya dia mengajak anak-anak untuk belajar di rumah saya. Awalnya nggak banyak sih anak-anaknya, paling 5 orang, 6 orang. Akhirnya saya punya niat dan semangat. Alhamdulillah mereka semangat semua.